Baik, Ibu Bapak, pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan terkait soal PCK berbasis studi kasus untuk bidang studi bahasa Inggris bagian 5 bersama saya Tenri di channel kursus Tok Tenri Cole. Berikut adalah soal dan opsi jawabannya. Miss Tenri evaluated her student persuasive essay and presentation and noticed significant differences in argument strength, supporting evidence, and overall structures. What factors is most likely contributing to the differences in the student performs in creating persuasive essay and presentation? And the options are A. Access to writing resources, B. Individual learning style, C. Complexity of essay topic, D. Miss Tenri lesson length, and E. Class setting arrangement. Baik, Bapak Ibu, sebelum kita secara bersama-sama menganalisis soal ini dan juga menganalisis opsi-opsi jawabannya, maka saya meminta Bapak Ibu untuk video ini Bapak Ibu pause terlebih dahulu. Ya, Bapak Ibu silakan soalnya dibaca. Ingat cara bacanya, mengikuti tips dan trik yang sudah saya bagikan di video-video sebelumnya. Bapak Ibu baca, kemudian Bapak Ibu tentukan jawaban yang Ibu Bapak rasa adalah jawaban benar. Setelah itu, silakan videonya dilanjutkan. Baik, Bapak Ibu, bagaimana untuk soal ini? Jawaban yang benar adalah iya, jawaban yang benar adalah opsi B, individual learning style. Sekarang mari kita analisis soalnya, kemudian opsinya satu persatu. Seperti biasa, untuk menjawab soal pilihan ganda PCK berbasis studi kasus, maka hal pertama yang harus Bapak Ibu lakukan adalah mencari tahu apa sih yang menjadi inti pertanyaan dari soal tersebut. Dan inti pertanyaan tersebut biasanya berada pada kalimat terakhir pada paragraf. Nah, untuk pertanyaan ini, kalimat terakhirnya berbunyi what factor. Jadi dimulai dari kata what of factor. Jadi faktor apa? Jadi yang ditanyakan itu faktor apa? Is most likely contributing to the differences in a student performs. Ya. Jadi faktor apa yang berkontribusi, atau dalam hal ini yang mempengaruhi, yang menyebabkan. The differences in a student performs, yang menyebabkan berkontribusi pada perbedaan kemampuan siswa. Jadi kita sudah dapat inti pertanyaan sekaligus kata kuncinya ya. Yang ditanyakan adalah faktor apa, yang itu kata kunci pertama sekaligus inti pertanyaannya juga bagian dari inti pertanyaan. Kata kunci kedua itu ada differences in a student performance, perbedaan terhadap kemampuan atau performa siswa dalam hal apa? Creating persuasive essay and presentation. Creating ini artinya adalah menciptakan
persuasif esai persuasif, dan presentation. Creating di sini maksudnya ibu bapak adalah menulis ya. Sekali lagi kalau menulis atau creating, keterampilan menulis ini dalam kurikulum Merdeka itu bergandengan dengan presentation ya. Writing and presentation, persuasive essay. Jadi inti pertanyaannya sekaligus kata kuncinya adalah, yang ditanyakan adalah faktor, itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah perbedaan performa ya. Yang ketiga adalah padahal apa atau keterampilan apa, writing and presentation, apa yang ditulis, persuasif. Bapak Ibu, jika kita memperhatikan kata kunci sekaligus inti pertanyaan yang terdapat pada kalimat terakhir pada soal ini, sebenarnya kita sudah bisa memahami soal ini secara komprehensif ya. Kata kunci ini sudah sangat lengkap ya. Tanpa harus membaca soal secara menyeluruh, inti pertanyaan ini sudah mewakili soal secara keseluruhan. Sehingga kalau saat tes aslinya ya, real testnya, kalau Bapak Ibu sudah bisa memastikan bahwa inti pertanyaan ini sudah bersifat komprehensif, maka Bapak Ibu tidak perlu lagi membuang waktu untuk membaca kembali soalnya secara keseluruhan. Cukup inti-inti pertanyaannya saja, seperti itu ya Ibu Bapak. Tapi untuk pada video kali ini, untuk pembahasan video kali ini, soalnya tetap saya baca dari awal ya Ibu Bapak. Tapi saat real text-nya nanti, untuk menghemat waktu ya Ibu Bapak tidak usah membaca secara keseluruhan seperti itu ya. Oke. Untuk tesnya, untuk soalnya itu start dari kata mistandry. Jadi kita lihat ya Ibu Bapak. Di sini kita sambil baca soalnya, kita juga sambil lihat kata kuncinya ya Ibu Bapak. Mistandry. Jadi mistandry mengevaluasi tulisan dan presentasi esai persuasif siswanya. Dan mistandry notice perbedaan yang sangat signifikan dalam aspek kekuatan argumen dan bukti pendukung dan struktur keseluruhan pada esai tersebut. Jadi kata kuncinya adalah teksnya, teks persuasif esai ya. Kemudian skillnya ada writing and presentation. Kemudian kata kunci selanjutnya adalah there is a significant difference. Ada perbedaan yang signifikan. Nah, kata kunci ini kan sudah kita temukan tadi di inti pertanyaannya kan. Jadi sebenarnya sama saja ya. Bapak Ibu, untuk soal PCK bagian 5 ini jawaban yang benar adalah B. Ya Bapak Ibu, B itu adalah individual learning style. Ya, jadi gaya belajar dari individu. Jadi gaya belajar dari peserta didik itu yang dapat menjadi faktor yang berkontribusi terhadap perbedaan yang terjadi dalam penulisan dan presentase esai persuasif. Mengapa? Mari kita bahas opsinya satu persatu ya. Kita mulai dari yang bagian A, access to writing resources atau akses ke sumber daya menulis. Bapak Ibu, yang dimaksud dengan akses
ke sumber daya menulis ini, dia merujuk pada ketersediaan materi, alat, atau dukungan yang dapat membantu siswa dalam menulis esai dan mempersiapkan presentasenya. Nah, sumber daya ini meliputi bisa saja buku dan artikel, atau panduan penulisan, atau juga perangkat lunak. Ini kan ada presentase, jadi dia bisa saja alat digital yang dapat membantu peserta didik untuk mengedit, memformat, atau menyusun ide-ide mereka. Kemudian akses ke sumber daya penulisan ini juga bisa bimbingan dari guru sendiri, ya, dalam hal ini umpan balik ya, atau bisa juga sumber daya online. Dia bisa kayak situs web atau video yang menawarkan tips dan trik penulisan seperti itu. Bapak Ibu, meskipun akses ke sumber daya menulis ini dapat membantu siswa dalam menulis dan membuat presentase, namun yang perlu diingat bahwa perbedaan signifikan ini kan terjadi perbedaan signifikan dalam kekuatan argumen, bukti pendukung, dan struktur keseluruhan. Itu dalam sebuah tulisan itu lebih ditentukan oleh bagaimana peserta didiknya mengolah ya informasi dan menyusunnya, bagaimana mereka berinteraksi dengan sumber daya menulis, bagaimana mereka mengolah informasi yang mereka peroleh dari sumber daya tadi kemudian menyusunnya. Nah, faktor utama yang mempengaruhi gaya mereka mengolah informasi dan menyusunnya itu lebih ke gaya belajar individunya. Jadi opsi A ini nyambung ke opsi B yang benar ya. Gaya belajar ini sekali lagi mempengaruhi cara mereka memahami, kemudian menyampaikan argumen, kemudian mengintegrasikan bukti yang pada akhirnya menentukan kualitas hasil tulisan mereka di akhir. Sebagai contoh seperti ini, kan ada aspek perbedaan kekuatan argumen ya. Contohnya seperti ini Bapak Ibu, siswa visual maka mereka akan lebih cenderung menggunakan grafik, diagram untuk memperkuat argumen mereka ya. Sedangkan siswa auditori mereka bisa saja lebih efektif dalam menyampaikan argumen secara lisan atau menggunakan retorika yang kuat. Seperti itu. Kalau kinestetik bagaimana? Ya, mereka akan mengandalkan pengalaman praktis atau contoh nyata dalam menyampaikan argumen seperti itu. Nah, kita kan sudah bisa melihat perbedaan tadi berdasarkan gaya belajarnya. Perbedaan apa? Dalam hal menyampaikan argumen seperti itu. Kemudian perbedaan kedua itu kan bukti pendukung ya, bagaimana peserta didik memilih dan mengintegrasikan bukti pendukung. Ini juga dipengaruhi oleh gaya belajar mereka. Contohnya siswa visual, mereka ini akan lebih baik dalam mengumpulkan data visual atau statistik yang relevan ya, serta menyajikannya dengan cara yang menarik. Bagaimana dengan siswa auditori? Mereka ini bisa saja lebih fokus pada kutipan dari pembicara atau pendapat para ahli yang lebih relevan ya. Kalau kinestetik bagaimana? Nah, untuk bukti pendukungnya mereka biasanya itu mencari pengalaman langsung atau studi kasus sebagai buktinya. Jadi kita sudah bisa lagi lihat nih perbedaan dari cara memilih dan mengintegrasikan bukti pendukung. Seperti itu Bapak Ibu. Kalau dari struktur secara keseluruhan bisa juga disebabkan atau dipengaruhi oleh gaya belajar peserta didiknya. Kalau yang visual
siswa visual itu dia lebih cenderung menyusun esai dengan menggunakan pengorganisasian yang jelas dan logis. Misalnya pakai subjudul, kemudian informasinya itu dalam bentuk diagram atau tabel. Sedangkan kalau auditori itu dia dia itu kayak menciptakan alur cerita yang menarik dalam presentase. Dia ada penggunaan pengantar yang memikat, kemudian ada kesimpulan yang mengesankan, ya. Hanya memang kalau siswa auditori ini perlu lebih banyak bimbingan ya dalam aspek penulisan yang lebih struktural seperti itu. Bagaimana dengan siswa kinestetik? Kalau kinestetik ini dia lebih suka presentasi yang interaktif dan terlibat ya, seperti itu. Jadi akses ke sumber penulisan itu tidak ini dapat membantu siswa dalam menulis dan membuat presentase, tapi yang menjadi alasan utama sehingga terjadi perbedaan yang signifikan itu lebih disebabkan karena gaya belajar peserta didiknya, gaya belajar yang berbeda sehingga produk yang dihasilkannya pun berbeda, sehingga ada yang namanya pembelajaran berdiferensiasi produk atau produk seperti itu ya. Jadi penjelasan ini sudah mencakup A sekaligus yang bagian B-nya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu, kita pindah ke opsi C, yaitu kompleksitas topik esai. Mengapa kompleksitas topik esai ini salah? Seperti ini penjelasannya Bapak Ibu. Topik esai yang kompleks ini memang bisa mempengaruhi performa siswa ya, terutama jika topik tersebut menuntut pemahaman mendalam atau keterampilan analitis yang lebih tinggi. Nah, topik yang lebih rumit ini dapat membuat siswa kesulitan dalam beberapa hal, seperti memahami isu utama, kemudian merumuskan argumen yang kuat, dan menemukan bukti pendukung yang relevan. Tapi sekali lagi, soal ini menekankan pada perbedaan individu dalam aspek kekuatan argumen, bukti pendukung, dan struktur yang lebih mungkin disebabkan oleh faktor internal, yaitu gaya belajar yang di opsi B ya. Opsi B itu gaya belajar dibanding kompleksitas topik. Karena kenapa? Karena begini Bapak Ibu, ada gaya belajar tertentu itu yang lebih mudah menyesuaikan diri dalam hal atau aktivitas menulis dan berargumen meskipun topiknya itu kompleks. Gaya belajar apa itu? Dia adalah gaya belajar visual dan auditori. Siswa dengan gaya belajar visual itu akan cenderung memahami informasi lebih baik melalui gambar, diagram, atau grafik ya. Jadi mereka ketika menulis esai persuasif dengan topik yang kompleks, maka mereka bisa lebih mudah menyusun argumen yang kuat dengan membuat mind mapping atau diagram untuk merencanakan ide-ide utama dan bukti pendukung ya. Jadi mereka itu bisa memvisualisasi ya. Jadi visualisasi itu membantu mereka untuk mengorganisir dan menyederhanakan konsep yang rumit, sehingga meskipun topiknya sulit, mereka tetap bisa menulis dengan alur yang logis dan terstruktur. Jadi kembali lagi ke opsi B yang benar tadi, yaitu gaya belajar dari individunya atau dalam hal ini peserta didiknya ya, yang lebih berperan di dalam sehingga terjadinya perbedaan argumen tadi, bukti pendukung, dan struktur esai persuasif secara keseluruhan. Nah, jadi untuk C itu kompleksitas topik esai itu salah ya Bapak Ibu. Sekarang kita ke
opsi D, yaitu durasi pelajaran ya. Kalau durasi pelajaran ini biasanya itu mempengaruhi penyampaian materi ya Bapak Ibu. Untuk perbedaan dalam argumen dan struktur esai itu sekali lagi dia lebih disebabkan oleh faktor internal, yaitu gaya belajar daripada panjang waktu belajar yang diterima oleh peserta didiknya ya. Jadi D ini tidak tepat ya. Kemudian E, ada pengaturan tempat duduk di kelas. Kalau pengaturan tempat duduk itu dia mempengaruhi interaksi antara siswa ya, atau akses terhadap pandangan guru ya, akses terhadap pandangan siswa ke guru atau pandangan guru ke siswa. Tetapi sekali lagi ini tidak berhubungan secara langsung dengan kekuatan argumen atau struktur esai ya. Perbedaan dalam kualitas tulisan persuasif itu lebih mungkin disebabkan oleh faktor yang terkait dengan sekali lagi yaitu gaya belajar ya, bukan tempat duduk peserta didiknya. Jadi untuk soal PCK bagian 5, jawaban yang benar adalah individual learning style ya Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu, sekali lagi saya selalu menyarankan Bapak Ibu untuk banyak-banyak mengakses tryout atau sering-sering mengakses tryout yang ada di PMM-nya. Sekali lagi jawabannya jangan dihafal ya Bapak Ibu, karena soal yang akan muncul di real testnya nanti itu dia